mengapresiasi ya, dan mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan ini ya, yang membahas diskusi tentang anti radikalisme, intoleransi ataupun terorisme. Kenapa? Karena kalau kita berbicara terorisme yang dijiwai oleh paham radikalisme yang memiliki karakter eksklusif dan intoleransi terhadap keragaman dan perbedaan ini adalah menjadi common enemy bagi seluruh manusia, bagi seluruh bangsa, ya, termasuk musuh bagi agama maupun negara. Kenapa? Karena kalau kita bicara teroris kan sudah menjadi extraordinary crime atau crime against humanity, kejahatan kemanusiaan, kejahatan luar biasa, sehingga menjadi musuh seluruh umat manusia. Maka dibutuhkan peran serta secara aktif dan produktif dari segenap elemen masyarakat, bangsa dan negara untuk selalu mengglorifikasi, untuk selalu menjadi influencer maupun buzzer ya dalam perdamaian, dalam menjalin toleransi, persatuan, mencintai tanah air dan bangsa, menghormati, menghayati dan mengamalkan ideologi negara Pancasila, menghayati kebinekaan ya NKRI dan lain sebagainya. Pak, kalau antisipasi untuk pemilu 2024, kira-kira apa yang dilakukan oleh BNPT untuk ini, Pak? Ya tentu kami sesuai dengan amanah undang-undang, kami selalu melakukan kesiapsiagaan nasional, membangun kesiapsiagaan nasional, membangun jiwa nasionalisme, melakukan kontra radikalisasi, baik itu kontra narasi, kontra propaganda maupun kontra ideologi, dan tentunya kami melibatkan seluruh elemen masyarakat, bangsa dan negara yang tergabung di dalam kebijakan pentahelik, yaitu pihak pemerintah, pihak masyarakat, pihak media, pihak sivitas akademi, termasuk pihak usaha. Ya. Tapi kalau melihat sekarang itu kira-kira potensi dari kelompok radikal ini atau kelompok intoleran ini untuk pemilu 2024 kira-kira gimana, Pak? Potensi selalu ada, ya. Potensi selalu ada. Kita hanya menjaga, meminimalisir supaya potensi-potensi tadi tidak menjadi berkembang. Nah, kita sudah membuktikan bahwa potensi ancaman radikalisme terorisme saat ini kan bisa kita eliminasi, sehingga kemarin penyelenggaraan G20 bisa berjalan dengan aman, lancar, dan alhamdulillah sukses. Nah, untuk menghadapi pemilu di 2024, maka bahaya radikal terorisme ini yang faktor dominan yang memicu adalah politisasi agama atau politik identitas. Nah, ini yang harus dimitigasi, yang harus kita cegah, jangan sampai merebak, berkembang politisasi agama atau politik identitas ataupun politik kebencian ini. Nanti apakah akan melakukan roadshow ke partai-partai politik yang merupakan salah satu peserta pemilu untuk di periode depan dalam rangka mencegah ini? Ya itu tadi, bahwa BNPT kan sebagai lembaga non kementerian di bawah pemerintah yang bertugas merumuskan kebijakan, mengimplementasikan dan mengkoordinasikan terhadap segenap elemen masyarakat, bangsa dan negara. Tentunya termasuk kita juga diskusi, dialog ataupun melakukan koordinasi dengan seluruh elemen termasuk partai politik. Termasuk partai politik. Ya. Karena kan kalau berkaitan dengan radikalisme, terorisme, intoleransi ini kan menjadi ranah semua masyarakat. BNPT hanya mengkoordinir, membuat kebijakan, dan kita doakan supaya negara segera memiliki regulasi yang melarang semua ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara Pancasila, yaitu ideologi-ideologi transnasional yang mengancam eksistensi ideologi negara, integrasi NKRI. Ini harus ada regulasinya sebagai konsekuensi kita sebagai negara demokrasi. Negara demokrasi kan pilar utamanya supremasi hukum. Kalau supremasi hukum kan harus dilengkapi dengan instrumen atau perangkat hukum, betul kan? Sehingga bisa menjamin adanya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Nah, kita belum ada regulasi yang melarang ideologi-ideologi transnasional yang bertentangan dengan ideologi Pancasila tadi. Makanya tadi dalam konteks itu Bapak mendorong ini ya, regulasi RUU KUHP itu ya. Mungkin bisa dijelaskan lagi soal itu, Pak, tadi. Kebetulan di RUU KUHP itu kan ada di salah satu rumusan ya, atau klausalnya itu kalau nggak salah di pasal 188 189 atau 190 itu ya, yang di situ ada aturan pasal yang melarang semua
ideologi-ideologi yang anti Pancasila. Nah ini kalau itu ada, sehingga nanti tidak hanya melakukan pendekatan soft dalam pencegahan ini, tapi juga bisa dilakukan pendekatan law enforcement atau sering kami sebut namanya preemptive justice. Sehingga nanti kalau misalnya ada orang yang mengglorifikasi khilafah, ganti Pancasila dan lain sebagainya kan bisa langsung diproses hukum oleh polisi. Tidak usah nunggu Densus ataupun BNPT. Gitu. Terima kasih Pak. Oke ya, terima kasih ya.